Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih ingatkah kalian tentang teks eksposisi? Kalau belum, hari ini kita akan membahas 4 hal penting yang harus diingat dalam teks eksposisi. Pertama, kalian harus dapat membedakan fakta dan opini. Kedua, kalian harus mengetahui struktur yang terdapat dalam teks eksposisi. Ketiga, kalian harus paham mengenai kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Keempat, kalian harus bisa membedakan gagasan pokok dan gagasan penjelas yang terdapat dalam teks eksposisi. Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian di khalayak umum. Terdapat beberapa ciri-ciri fakta, yakni sudah teruji kebenarannya di depan khalayak umum secara objektif, memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya, dan pernah dilihat oleh manusia serta dilakukan pengujian dan pemastian secara umum. Opini merupakan suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta belum disahkan kebenarannya. Ciri-ciri opini yakni tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat dan merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi karena merupakan suatu pendapat. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3 bagian. Pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Terdapat beberapa penggunaan kebahasaan dalam teks eksposisi. Pertama adalah penggunaan pronomina atau kata ganti, seperti contoh berikut ini. Kedua adalah penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina, verba, adjektiva, atau adverbia, seperti contoh berikut ini. Ketiga adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Salah satu contoh penggunaan konjungsi adalah sebagai berikut. Gagasan pokok atau ide pokok merupakan ide utama yang terdapat dalam sebuah kalimat. Biasanya berada di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Gagasan penjelas atau gagasan pendukung merupakan gagasan yang menegaskan keberadaan dari gagasan pokok. Biasanya, gagasan penjelas terdiri atas beberapa kalimat yang mendukung ide pokok. Sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Selamat belajar ya!